Bab 241-245. Xiao Yan merasa bahwa Ni Gongwan jauh di dalam tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dia langsung sangat gembira, dan kemudian tanpa ragu, dia duduk dengan kaki disilangkan di tengah jembatan air terlarang. Duduk bersila, lalu memejamkan mata, dia dengan hati-hati merasakan perubahan Ni Gongwan di tubuhnya. Pada awalnya, ketika dia tahu tentang Master Formasi Dou ini, Xiao Yan tahu bahwa jika Master Formasi Dou ini dibudidayakan, itu juga akan sangat meningkatkan pertempurannya, tetapi meskipun dia telah dilatih, tidak ada cara untuk berkultivasi, yang membuat Xiao Yan cukup bingung, untuk sakit kepala. Pada saat itu, identitas guru formasi Dou seperti bantal bersulam, yang membuat Xiao Yan cukup cemas. Tapi sekarang berbeda. Setelah mendapatkan prasasti kelahiran, Sendong, untuk menyerap kekuatan spiritual di atas jembatan air terlarang, Ni Gongwan juga membengkak. Terobosan. Xiao Yan juga mengertakkan gigi dan bertahan. Meskipun rasa sakit ini tidak diragukan lagi adalah surga dan bumi dibandingkan dengan saat Ni Gongwan dibuka, itu juga membuat Xiao Yan menderita. Jadi tidak heran kalau Xiao Yan seperti ini. Pada saat ini, setelah prasasti Natal, Sendong, menyerap kekuatan spiritual misterius di atas jembatan air terlarang, otak Xiao Yan juga dalam kekacauan. Prasasti Natal, Sendong, baru saja kembali ke pil Nigong di tubuh Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan menjadi sunyi. Kekuatan spiritual juga ditarik oleh kekuatan prasasti kelahiran, Sendong, dan dipengaruhi oleh pil Nigong kecil di mana-mana. Pergilah. Bum bum bum. Rasa sakit yang hebat berdengung di benak Xiao Yan, tetapi tidak peduli apa gerakan Ni Gongwan di tubuhnya, Xiao Yan mengertakkan gigi dan bertahan, karena Xiao Yan lebih bersemangat daripada orang lain. Kekuasaan, dan pada saat yang sama lebih tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan berlalunya waktu, Ni Gongwan membengkak, dan lautan spiritual yang awalnya Zhang Su juga meluas dengan cepat, dan hanya dalam waktu singkat, itu meluas menjadi ruang puluhan meter. Sebelum Xiao Yan sangat gembira, dia segera mengendalikan prasasti kelahiran, gerakan ajaib, untuk berlari dengan cepat. 4.000 cara, 5.000 cara, 5.500. Awalnya, Xiao Yan mampu memadatkan 3.000 prasasti inti, dan tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan Dou di bintang 3. 5.500. Ini adalah perubahan kualitatif dari 3.000 prasasti inti sebelumnya. Jika sebelumnya hanya mampu memadatkan 3.000 prasasti inti untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 3, saat ini Xiao Yan sudah mampu memadatkan 5.500 prasasti inti. Ini adalah 5.500 prasasti inti. Bahkan Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik di level Dou di bintang 5, memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Saat ini, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila, tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang ini akan ditelan oleh kebetulan seperti itu. Namun, Xiao Yan juga memahami bahwa jika dia tidak memiliki prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang diberikan oleh seorang lelaki tua misterius, terornya akan diserang oleh kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang, dan dia akan menjadi tulang putih di sungai di perairan terlarang, bagian dari. Untungnya, Xiao Yan berhasil. Xiao Yan juga bersemangat saat ini, bukan hanya karena pil Nigong di tubuhnya membengkak beberapa kali, tetapi yang lebih penting, tulisan kelahiran, gerakan ajaib, pada pil Nigong di tubuhnya hanya seperempatnya. Seperempat. Jika 4 rune dikumpulkan, dan kemudian prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang sebenarnya, maka kekuatannya. Xiao Yan juga tertawa. Tampaknya akan ada tugas tambahan di masa depan, untuk menemukan 3 bagian lain dari prasasti kelahiran, gerakan ajaib, ini. Tetapi masalah ini tidak mengkhawatirkan, lagi pula, itu akan lama di Jepang. Ini benar-benar nyaman. Setelah membuat Nigong pilnya mengembang beberapa kali, Xiao Yan merasakan rasa lega yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Dikatakan bahwa master formasi pertempuran yang sangat kuat mengubah tangannya menjadi formasi yang kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan sungai dan laut, tetapi master formasi yang kuat juga seorang raja. Dia memperlakukan musuh seolah-olah dia adalah seorang raja, rumah jagal dan disembelih sesuka hati. Aku ingat pernah ada master formasi Dou yang kuat yang, untuk menyelamatkan kekasihnya, menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan 10 prajurit Immortal Dou, dan prajurit Dou Emperor yang tak terhitung jumlahnya. Coba tebak apa yang terjadi nanti.
Raja Naga Emas juga berkata sambil tersenyum saat ini. Mungkinkah Master Formasi pertempuran mana yang menang? Xiao Yan juga terkejut. Itu benar, Master Formasi pertempuran mana yang menang? Dan sangat mudah untuk menang. Formasi satu tangan adalah untuk menjebak Dodi yang tak terhitung jumlahnya, dan yang lainnya adalah untuk menjebak 10 Dosian yang kuat, sehingga untuk menghadapi 10 Dosian dalam formasi, dengan mudah mengalahkan 10 pejuang abadi. Kata Raja Naga Emas dengan santai. Itu adalah 10 pejuang abadi. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, jelas terlihat tidak percaya. Hei, jangan berpikir itu tidak mungkin. Di tangan Master Formasi Dou, kekuatan sebenarnya terletak pada formasi. Semakin kuat formasi, semakin kuat, tetapi itu juga membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar sebagai punggungnya. Dan ada satu lagi yang penting. Artinya, Master Formasi Dou tidak terkalahkan dalam formasinya sendiri. Tak terkalahkan. Xiao Yan terkejut, Xiao Yan juga tahu arti kata tak terkalahkan, jika tak terkalahkan. Ya, tak terkalahkan, dalam arti tertentu, tak terkalahkan, karena divisi formasi pertempuran adalah inti dari penciptaan dan kontrol formasi, jadi jika kamu bertarung dalam formasi-formasi divisi formasi berada dalam posisi tak terkalahkan. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Oke, jangan terlalu ambisius, jalannya harus selangkah demi selangkah. Tapi kau adalah berkah terselubung. Ayo pergi. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan dan nyaman. Xiao Yan juga mengangguk dengan sadar ketika mendengar kata-kata itu, karena Xiao Yan hanya merasa bahwa jika bukan karena munculnya prasasti kelahiran, gerakan ajaib, maka tuannya, Raja Naga Emas, pasti akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan ini, masalah yang menakutkan. Kuat secara spiritual, dia segera melirik tuannya, Raja Naga Emas, dengan sedikit rasa terima kasih. Meskipun ada banyak hal yang tidak akan diberitahukan oleh tuannya Jinlong Wanghai kepada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan dapat merasakan kekhawatiran tak terlihat dari tuannya Jinlong Wang. Xiao Yan juga seorang kekasih. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia mengingat semua yang ada di dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan juga perlahan bergerak maju dengan langkah berat. Dengan peningkatan kekuatan mental, jauh lebih mudah untuk berjalan di atas jembatan air terlarang, dan tidak ada pengekangan paksa lainnya di jembatan air terlarang, jadi Xiao Yan tiba di ujung jembatan air terlarang dengan sangat mudah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Sama seperti Xiao Yan jatuh, jembatan air terlarang menghilang seketika. Ini, apakah tidak ada jalan keluar? Xiao Yan tersenyum pahit tanpa daya. Pergi. Raja Naga Emas juga melayang dalam bentuk jiwa saat ini, dan kemudian murid. Emasnya menatapnya dengan erat. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa setelah melewati sungai hitam yang aneh ini, energi hantu di sini tampaknya cukup tipis, dan saya tidak tahu mengapa. Aneh, kenapa selalu ada tangisan menangis? Dengan api putih susu dan lampu merah naik dari tubuhnya, Xiao Yan bergerak maju perlahan, pupil matanya yang coklat tua melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Jauh dari sungai coklat, Xiao Yan juga menemukan bahwa air di sungai ini sangat jernih, tetapi tulang putih di sungai terlalu mencolok, dan orang biasa tidak bisa tinggal di sini. Saat ini, terdengar tangisan samar di ruang ini, tapi sayangnya itu tidak nyata. Xiao Yan mengambil Fen Jue dan berjalan menuju kedalaman ruangan, di mana terdapat sebuah batu besar. Hanya saja tidak peduli apakah Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa yang kuat atau kekuatan spiritual, dia tidak dapat melihat bagian dalam dari batu besar itu. Segera, dia harus menyerah, dan kemudian dengan hati-hati melihat ruang ini. Ruang ini cukup besar, jari-jarinya harus berukuran ratusan meter, tetapi setelah perairan terlarang, ada prasasti batu setinggi beberapa kaki di tepi ruang, dan ada sedikit cahaya di prasasti batu. Tidak jauh dari prasasti ini, itu adalah bagian bawah ruang ini, tetapi tampaknya ada teriakan aneh dari prasasti tersebut. Xiao Yan dengan lembut menahan langkahnya, agar tidak bersuara, kecepatannya sangat lambat. Pada saat ini, Xiao Yan semakin dekat ke prasasti, dan ada banyak butiran keringat di dahinya. Jelas, dengan informasi yang diketahui Xiao Yan, prasasti di depannya kemungkinan besar adalah tempat Kaisar Hantu Kembar ditekan dan disegel. Kaisar Hantu Kembar adalah satu kembar, tetapi bahkan jika itu adalah setengah dari Kaisar Hantu Kembar, Xiao Yan cukup takut. Lagi pula,
Apakah itu kolam dingin atau kaisar hantu kembar di sumur hantu kota ini? Mereka terlalu kuat untuk Xiaoyan. Aneh, bagaimana bisa ada hantu yang sangat menakutkan di tablet batu ini? Ketika jaraknya dekat, Raja Naga Emas, tuannya, juga bergumam. Mungkinkah kaisar hantu kembar? Xiaoyan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin. Meskipun hantu ki dari kaisar hantu kembar kuat, kamu harus hati-hati merasakan tablet batu di depanmu. Kata Raja Naga Emas dengan tegas. Oh, mendengar itu, Xiaoyan juga sedang menyelidiki. Dengan penjelajahan Xiaoyan, tablet batu yang jaraknya sekitar 10 meter dari Xiaoyan juga menjadi lebih terang. Setelah prasasti menjadi lebih terang, Xiaoyan juga terkejut saat mengetahui bahwa energi hantu di ruang ini juga sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Prasasti ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat, dia secara alami tahu bahwa setelah penyelidikan Xiaoyan, prasasti itu juga tampak bangun, dan kemudian melahap semua energi hantu di ruang ini. Saat seluruh tubuh prasasti menjadi lebih cerah, nafas yang sepertinya telah terbangun dari zaman prasejarah. Mengapa hantu di loh batu ini begitu bermartabat? Dan ini sepertinya sedikit berbeda dari hantu yang kita temui sebelumnya. Tampaknya sedikit seperti aura klan jiwa di benua Doki. Xiaoyan juga berkata dengan heran. Hati-hati, kita akan pergi jika terjadi kesalahan. Raja Naga Emas juga menjadi waspada. Iya, Xiaoyan juga menjawab, dan setelah berbicara, dia perlahan berjalan menuju tablet batu. Mengapa seseorang membobol tanah tertutup? Seharusnya tidak. Pintu segel adalah segel bersama dari 3 paman. Di dalam sebuah paviliun, suara hudu juga menjadi hikmat. Jelas, mereka memiliki beberapa metode unik untuk menyelidiki tanah yang tersegel ini. Begitu seseorang melangkah ke tanah yang tersegel, mereka akan mengetahuinya secepat mungkin. Sialan, kuharap itu bukan dari dunia hantu. Wu Jiang telah berpartisipasi dalam pertempuran dunia hantu sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang kekuatan kaisar hantu kembar. Selain itu, Wu Jiang juga tahu bahwa kompetisi perebutan poin ini baru berakhir dalam 5 hari, dan hantu ini belum bergerak. Terlalu sepi seringkali merupakan pertanda sebelum badai datang. Tidak sabar, panggil kami yang bertanggung jawab atas kompetisi ini untuk memasuki hutan mayat. Separuh dari kaisar hantu kembar di Hanci telah menembus segel. Untuk hutan mayat Yin, kaisar hantu kembar tidak boleh dibiarkan menembus segel. Kalau tidak, ketika keduanya bergabung menjadi satu, itu akan menyebabkan badai berdarah di Santian Suantian kita. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga melambaikan tangannya, dan cahaya abu-abu langsung bersinar di pinggiran hutan mayat neraka. Ini, ke dalam sinyal hutan. Mungkinkah hantu di dalam telah menembus segelnya? Tidak, dengan orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang di sini, tidak akan terjadi apa-apa, ayo pergi dulu. Selalu ada orang yang berbicara di luar hutan Infernal Course, tetapi tanpa kecuali, mereka semua bertanggung jawab atas kompetisi perebutan poin ini. Pergi. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga terbang dengan ekspresi bermartabat, lalu berjalan menuju pintu masuk hutan mayat Yin. Iya, Hudu juga menanggapi, lalu mengejarnya. Saat keduanya pergi, beberapa hantu muncul di banyak bola kristal di paviliun. Dari penampakan ini, terlihat jelas bahwa para hantu sedang mencari sesuatu. Itu lagi, di lantai 2 hutan mayat neraka, tumpukan bukit yang terdiri dari manusia juga ditumpuk. Muller juga sangat brilian. Sekarang dia memimpin para hantu di dunia hantu, serta beberapa andalan di Pegunungan Merah dan Lembah Merah, yang membuat Muller membengkak. Silakan, kali ini tujuan kita adalah untuk berpartisipasi dalam semua kontestan kompetisi penjarahan poin ini. Mari kita persembahkan manusia bodoh ini kepada kaisar hantu kita sebagai perayaan untuk memecahkan segel. Muller juga tersenyum aneh. Pergi. Hantu di samping Mueller juga saling memandang gelombang lalu menghilang. Hanya saja masih banyak manusia di tempat Mueller berada. Mereka perlahan tertidur, tetapi tanpa kecuali, setiap manusia memiliki rantai gelap di tubuhnya. Jelas, rantai gelap itu mengandung atmosfer yang sangat menakutkan, yang memenjarakan para kontestan ini dengan kuat. Saat ini, masih ada 5 hari sebelum akhir kompetisi penjarahan poin, tetapi saat ini, hutan mayat bagian dalam sudah kacau, dan adegan yang sama dipentaskan di tempat yang tak terhitung jumlahnya. Para lelaki berbaju hitam berjubah hitam itu terus menyerang dan menyelinap ke arah para kontestan yang mengikuti lomba perebutan poin ini. Kemampuan,
Biarkan pria berbaju hitam itu pergi. Xiao Yan, kali ini, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Susu. Mueller juga tertawa aneh. Ini sangat menakutkan. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut saat merasakan aura menakutkan di atas tablet batu. Aura pada prasasti ini adalah hantu, tetapi Xiao Yan telah bertarung begitu banyak pertempuran dengan klan jiwa di benua Doqi, dan dia tidak akan salah mengira aura klan roh. Prasasti ini jelas merupakan aura klan roh. Penemuan penting ini mengingatkan Xiao Yan tentang hantu mata air terpencil yang dia lihat di kolam dingin, dan tampaknya itu juga tubuh jiwa. Seharusnya ada hubungan antara dunia hantu ini dan klan jiwa. Xiao Yan juga ingin mengerti. Petik 2. Siapa yang masuk tanpa izin di area terlarang? Suara kuno dan menakutkan juga bergema perlahan di angkasa. Pada saat suara ini muncul, Xiao Yan juga merasa bahwa ki pertempuran di tubuhnya telah berhenti. Mengalir, dan bahkan ada ketidakhadiran singkat. Pada saat ini, Xiao Yan sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di bintang 4, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai puncak alam kaisar. Itu cukup untuk membuat Xiao Yan merasakan linglung yang berumur pendek ini, dan bahkan untuk memperkuat semangat juangnya, yang cukup untuk menjelaskan kengerian prasasti ini. Bocah Xiao Yan, aku datang ke sini hanya untuk mendengar bahwa ada beberapa harta di sini, jadi untuk meminjam sesuatu. Xiao Yan juga berkata dengan hormat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang 1 ZS. Apakah kamu tahu bahwa ini adalah tempat penyegelan? Ada sosok ilusi di tablet batu, tetapi kekuatan dari sosok ilusi itu bahkan Xiao Yan cukup takut. Sosok di tablet batu itu adalah kekuatan yang cukup menakutkan. Ada suara-suara yang berkuasa. Ya, dan junior ini juga tahu bahwa ini adalah tempat di mana kaisar hantu kembar disegel. Xiao Yan juga tertawa. Sekarang kamu tahu, mari kita tinggal. Sebuah suara juga datang dari loh batu. Tepat setelah Xiao Yan mengatakan kaisar hantu kembar, Xiao Yan jelas merasakan kekuatan sosok di tablet batu itu langsung menjadi lebih kuat. Jelas, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia kaisar hantu kembar. Jika orang biasa mengetahui rahasia ini, jika mereka menjaga tablet batu ini, atau hancur, orang mati tidak menceritakan rahasia. Kemudian kekuatan yang tak dapat dijelaskan terpancar dari tablet batu dan menyerang Xiao Yan. Haha, apakah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin memindahkan muridku? Suara menderu dari Raja Naga Emas juga bergema di ruang misterius ini. Setelah itu, tubuh jiwa Raja Naga Emas juga memancarkan kekuatan yang menakutkan, membuat seluruh ruang menjadi emas dan cemerlang. Raja Naga Emas. Ada juga ledakan kejutan dari prasasti itu. Adapun kekuatan yang baru saja terpancar dari tablet batu untuk menyerang Xiao Yan, itu dengan mudah dihancurkan oleh kecemerlangan emas tuannya, Raja Naga Emas. Tuan benar-benar kuat, serangan di tablet batu barusan secara logis sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Kaisar Dou Bintang 5, tapi itu sangat mudah dihancurkan oleh tuannya sendiri, Raja Naga Emas. Xiao Yan He juga memandang tablet batu itu dengan sungguh-sungguh, seolah-olah suara tangisan keluar dari tablet batu itu. 9 jiwa Stella, terima kasih telah mengenali saya. Kamu benar-benar menyerang murid itu. Jika ada yang salah dengan bibit yang bagus, maka Raja Naga Emas juga muncul di atas kepala Xiao Yan, lalu mendengus dingin, dengan banyak ketidakpuasan dalam suaranya. Raja Naga Emas, kamu dikejar dan dibunuh oleh 3 makhluk abadi di dunia hantu, tapi kamu tidak mati. Suara di loh batu itu juga penuh dengan ketidakpercayaan. Hehe. Tentu saja aku belum mati. Raja Naga Emas terus mendengus dingin. Benar-benar Tuhan memberkati dunia manusiaku. Tablet batu itu juga sangat bersemangat. Jangan bicara terlalu dini, dunia hantu dan dunia iblis tidak boleh diremehkan. Terlebih lagi, ada dunia iblis yang mengincar. Raja Naga Emas juga berkata dengan padat. Tentu saja, kita tidak perlu khawatir tentang hal ini. Ada orang-orang berbakat di negara ini. Ada juga suara yang memuaskan dari loh batu. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya bagaimana bocah manusia ini bisa bernafas sebelumnya, pikirku. Ada juga suara dari loh batu. Anak ini bisa dianggap sebagai muridku sekarang. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, bagaimana dengan Tuo She dan yang lainnya? Tablet batu itu juga melanjutkan. Reinkarnasi. Raja Naga Emas meludahkan 2 kata dengan lembut. Ini sangat serius. Ada juga suara yang sangat tidak menyenangkan dari loh batu, dan ada kemarahan dalam suara itu. Oke,
Jangan bicarakan hal ini sekarang. Saya yakin Anda juga tahu tujuan kunjungan saya. Raja Naga Emas juga tertawa. Memang, pasti ada harta di bawah kota hantu, tapi aku hanya sedikit dari kekuatan bocah manusia ini. Ada juga beberapa kata tersembunyi yang tak terkatakan di loh batu itu. Kamu bisa yakin tentang ini. Meskipun anak ini cukup lemah sekarang, tidak diragukan lagi bahwa potensinya tidak terbatas. Karena dia dan Tuoshi sama-sama berlatih, Feng Jue. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, dan dia tidak melanjutkan berbicara setelah dia selesai berbicara. Beberapa kata telah diucapkan dengan sangat jelas. Feng Jue, tablet batu itu terkejut, dan aura dari zaman kuno juga terpancar. Energi abu-abu langsung menyapu tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan takut, aku di sini. Tepat ketika tubuh Xiaoyan mengalami beberapa perubahan karena energi abu-abu ini, suara lembut Raja Naga Emas juga perlahan memasuki pikiran Xiaoyan. Saat energi abu-abu muncul di tubuh Xiaoyan juga perlahan-lahan melekat pada api seketika, dan kemudian bagian tubuh terdalam, Feng Jue, perlahan meledak. Seolah tertarik dengan energi abu-abu ini. Ini benar-benar Feng Jue. Ada juga suara yang sangat terkejut di dalam tablet batu itu. Itu mungkin takdir. Benda di sini diambil oleh pria Tuoshe itu sebelumnya, sekarang giliran dia yang datang lebih dulu. Ini benar-benar satu mata rantai demi satu. Ada juga sedikit perubahan kehidupan di loh batu. Wah, ingat, aku adalah monumen 9 jiwa, yang dirancang untuk menekan hantu yang kuat di dunia hantu. Selain aku, ada 8 monumen, tapi hantu yang mereka segel semakin kuat dan semakin kuat. Aku memang memiliki harta yang sangat berharga di sini, tapi apakah kamu mendapatkannya gelombang tergantung keberuntunganmu. Sebuah suara perlahan datang dari tablet batu. Generasi muda harus memberikan kontribusi yang sederhana. Xiaoyan juga mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat ke arah tablet batu. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan hantu ini, prasasti 9 jiwa yang menyegel hantu yang kuat ini selama ribuan tahun telah menyelamatkan Suan Santian dari banyak bencana, dan ini layak untuk dihormati oleh Xiaoyan. Haha, orang itu Tuoshe masih terlihat sama. Dia bisa melihat orang dengan sangat akurat, meskipun Tuoshe juga muncul dari kekuatan menembus pesawat di benua Doki. Tablet batu itu dengan jelas mengingat sesuatu. Batuk, batuk, batuk. Raja Naga Emas juga terbatuk ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian matanya buru-buru mengedipkan mata. Oke, mari kita mulai bisnis. Harta karun ini tergantung pada nasibmu. Tapi sebelum itu, kita masih harus menyelesaikan masalah Kaisar Hantu Kembar. Kalau tidak, jika harta itu benar-benar diambil olehmu, maka hanya mengandalkan kekuatanku tidak akan mampu menekan Kaisar Hantu Kembar. Sosok ilusi di tablet batu juga berkata, kehidupan senior, junior secara alami akan menambah sedikit kekuatan. Xiaoyan juga tertawa. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa orang-orang di prasasti ini akan memperlakukannya seperti ini, sebagian besar karena tuannya Raja Jinlong berhubungan dengan tuannya Kaisar kuno Tuoshe, jika tidak, nasibnya juga akan terkait dengan tulang putih di sungai. Tidak ada perbedaan. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan segel Kaisar Hantu Kembar. Xiaoyan juga bertanya dengan ragu. Juga mudah untuk mengatakan, Kaisar Hantu Kembar adalah satu kembar, dan mereka terbagi menjadi dua bagian. Yingsai dan Xiyin membentuk Kaisar Hantu Kembar di dunia hantu. Namun, Yin jahat di kolam dingin cukup lemah, dan itu hanya digunakan sebagai pelapis di antara Kaisar Hantu Kembar, sedangkan Yin jahat di sumur hantu. Kota ini menempati posisi dominan. Ada sedikit perubahan suara di tablet batu. Juga terdengar. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Jelas, meskipun roh jahat di kolam dingin telah merusak segelnya, mereka bukanlah Kaisar Hantu Kembar, itu akan menjadi pertumpahan darah lagi. Tapi itu aneh. Kejahatan di kolam dingin adalah tubuh jiwa. Bahkan jika segelnya rusak, ancamannya tidak besar, tapi kejahatan di sumur hantu ini adalah tubuh manusia. Yang misterius sosok di tablet batu juga berkata, Yin jahat sebenarnya adalah tubuh jiwa. Xiaoyan juga terkejut. Jelas, meskipun dia tahu bahwa kekuatan jahat di kolam dingin tidak lemah, itu sebanding dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 6 di Wujiang. Tetapi dalam persepsi Xiaoyan, roh jahat ini sangat mirip dengan aura klan jiwa di benua Doki. Tubuh manusia. Tapi sebelum Xiaoyan terkejut,
suara di tablet batu juga bergema di benak Xiaoyan. Seperti yang kita semua tahu, manusia adalah penguasa segala sesuatu. Mereka tidak hanya memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki keunggulan unik dalam kultivasi. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa kedudukan manusia itu tinggi di antara segala sesuatu. Tubuh manusia agak merepotkan. Raja Naga Emas juga bergumam, tampaknya tidak menyangka bahwa kaisar hantu kembar di tablet penekan jiwa ini sebenarnya adalah manusia. Perbedaan antara manusia dan dunia hantu adalah manusia memiliki tubuh dan jiwa, sedangkan hantu di dunia hantu seluruhnya terdiri dari jiwa. Tubuh manusia, mungkinkah ada hubungannya dengan tangisan di tablet penekan jiwa ini? Xiao Yan juga berpikir dengan hati-hati. Ya, berbicara tentang pengalaman hidup Yin jahat ini juga menyedihkan. Ada juga penyesalan dari loh batu itu. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Kalimat terakhir dari prasasti itu menghilang tanpa jejak, tetapi Xiao Yan masih samar-samar merasakan bahwa sosok misterius itu masih ada di prasasti itu. Xiao Yan juga sedikit tenang, lalu berkata dengan lembut ke tablet batu, "Keluarlah, aku bisa mendengar tangisanmu." Saat kata-kata Xiao Yan baru saja jatuh, energi hantu yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari loh batu, dan kemudian bayangan indah melayang ke Xiao Yan. Sosok samar perlahan muncul di samping tablet batu. Xiao Yan melihat lebih dekat, dan penampilan ini ternyata adalah seorang wanita muda. Rambut panjang selendang itu sedikit menutupi separuh wajahnya, dan samar-samar terlihat bahwa wanita itu masih cantik, sangat lihai. Kedua mata gelap pada wanita itu memandang Xiao Yan, dan kemudian pada penguasa kuno api abadi di belakang Xiao Yan, dengan sedikit keraguan di matanya. Wanita berbaju putih berkata dengan bisikan yang sedikit terkejut, "Kamu bisa mendengar tangisanku, bukankah kamu berbohong padaku? Aku benar-benar bisa mendengar tangisanmu. Aku hanya tidak tahu kenapa kamu menangis di sini." Xiao Yan juga bertanya dengan lembut. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Wanita di depannya, di satu sisi, adalah bagian dari kaisar hantu kembar, dan di sisi lain, dia adalah wanita manusia biasa, jadi Xiao Yan juga berbicara dengan percaya diri. Selama bertahun-tahun, saya menangis di sini. Tetapi sayangnya tidak ada yang pernah mendengarnya. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang hari ini yang dapat mendengar suara saya. Seharusnya ribuan tahun, ini benar-benar waktu yang lama. Wanita berbaju putih itu menghela nafas pelan. Xiao Yan menatapnya dengan mantap, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya bergantian satu sama lain, dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Pada akhirnya, apa yang didapat Xiao Yan adalah bahwa wanita berbaju putih ini sangat aneh. Dia sepertinya bukan tubuh jiwa, tapi tubuh nyata, tubuh manusia. Namun, di bawah tubuh yang tampaknya pengecut ini, Xiao Yan samar-samar mendeteksi keberadaan aura hantu yang sangat menakutkan, yang mengandung sedikit cahaya spiritual. Menurut analisis informasi Xiao Yan dari penyelidikannya, dia bukanlah roh jahat atau hantu, tapi mungkin hanya seorang wanita yang digunakan oleh kaisar hantu kembar, Xie Yin. Tidak mungkin orang biasa memiliki hantu yang begitu menakutkan. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan, wanita ini mungkin adalah inkarnasi dari kaisar hantu kembar. Tuan, wanita ini, Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan tuannya, Raja Naga Emas. Lagi pula, hal semacam ini melibatkan terlalu banyak, jadi Xiao Yan harus berhati-hati. Di dunia hantu, sebagian besar hantu ada dalam bentuk jiwa. Mereka terus berkultivasi dengan bantuan hantu-hantu di dunia hantu, untuk menyingkirkan kegelapan langit secepat mungkin dan mendapatkan kembali sebuah hidup baru. Selain berlatih keras, ada cara lain untuk dilahirkan kembali, yaitu menemukan tubuh manusia. Selama tubuh manusia cocok dengan tubuh jiwanya sendiri, maka hantu-hantu ini juga dapat mengandalkan kultivasi yang kuat, tubuh diambil untuk dirinya sendiri. Hanya saja meskipun dunia ini besar, lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami untuk menemukan manusia yang sesuai dengan tubuh jiwamu. Dan jika kamu menemukannya, menurut karakter hantu di dunia hantu, itu pasti tidak akan mempertahankan jiwa dan pikiran manusia. Wanita ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara berat. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Kalau begitu pergilah, wanita ini telah mencapai semacam kesepakatan dengan kaisar hantu kembar yang menakutkan itu. Atau mungkin ada sesuatu pada wanita ini yang membuat kaisar hantu kembar ketakutan.
Xiao Yan juga terbangun seperti dia tercerahkan. Itu benar. Raja Naga Emas setuju, dan merasakan kelegaan di hatinya, anak ini akhirnya. Setelah mengetahui identitas wanita berbaju putih, meskipun Xiao Yan tidak menunjukkan permusuhan di permukaan, dia waspada sejak awal. Wanita berbaju putih ini seharusnya memiliki tubuh jiwa dengan kaisar hantu kembar dan yin jahat di tubuhnya. Selain itu, tubuh wanita berpakaian putih seharusnya sangat cocok dengan kaisar hantu kembar, dan kekuatan tempur yang akan dia gunakan saat itu akan sangat menakutkan. Dan meskipun ada keberadaan Raja Naga Emas dari tuannya sendiri di dalam tubuhnya, kualitas fisiknya tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan Raja Naga Emas dari tuannya, sehingga kekuatan Raja Naga Emas dari tuannya tidak mampu mengerahkan 1-2 dari 10 gelombang-gelombang. Lupakan saja, lakukan langkah demi langkah. Xiao Yan berkata dalam hatinya, dan kemudian dia menatap wanita berbaju putih itu. Xiao Yan bertanya, kenapa kamu ada di sini? Kau bilang kau sudah di sini selama ribuan tahun. Mengapa kamu tidak keluar dan tinggal di sini dan malah menangis? Wanita berbaju putih itu tersenyum ringan, saya mengatakan bahwa saya ada di sini karena pembantaian saya dan disegel oleh manusia yang mengaku sebagai orang benar. Maukah kamu percaya padaku? Aku tidak percaya. Xiao Yan juga berkata dengan acuh tak acuh, nadanya sangat membosankan. Menarik. Wanita berbaju putih itu juga tertawa, dan senyumnya sangat menawan. Sebenarnya aku juga ingin pergi dari sini, tapi sayangnya aku tidak memiliki kemampuan itu. Karena setiap kali kekuatan jiwa atau tubuhku ingin terbang 10 meter dari prasasti, selalu ada penghalang aneh yang menghalangiku kembali, dan aku tidak bisa keluar. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya telah membuat saya sadar bahwa saya tidak bisa keluar. Itu sebabnya aku menangis di sini sendirian. Wanita berbaju putih itu juga menggelengkan kepalanya. Selama ribuan tahun, saya telah menyentuh masalah ini. Satu-satunya kemungkinan adalah ada sesuatu yang tersembunyi di tablet batu ini. Sayangnya, kemampuan saya rendah dan saya tidak dapat menemukan apapun. Melihatmu hari ini bisa dianggap sebagai takdir. Aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu, apakah kamu mau? Setelah wanita berbaju putih selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dengan sedikit antisipasi. Xiao Yan melihat ke tablet batu dan menemukan bahwa sepertinya ada tubuh di tablet batu itu. Kemudian dia memandang wanita berbaju putih di depannya, dan berkata dengan lembut, memang ada beberapa hal aneh yang tersembunyi di loh batu ini. Karena ini, loh batu itu baru saja turun. Adapun apa yang Anda butuhkan bantuan saya dengan, Anda dapat berbicara dan mendengarkan, dan saya akan membantu Anda jika Anda bisa. Xiao Yan juga berkata dengan santai, lagi pula, meskipun wanita berbaju putih ini memiliki sesuatu untuk diminta dari dirinya sendiri, dia tidak bisa mengatakan terlalu banyak, jika tidak, ketika saatnya tiba. Selain itu, Xiao Yan juga samar-samar merasa bahwa hal-hal di prasasti ini tidak sederhana, dan akan ada banyak pertempuran saat itu. Wanita berbaju putih memandang Xiao Yan dengan tatapan aneh di matanya, dan bertanya dengan lembut, dikatakan bahwa orang berubah menjadi hantu setelah mereka mati, tetapi di dunia manusia, hantu selalu tidak disukai oleh orang, dan mereka adalah sering disukai oleh para penggarap itu menggunakan desas-desus palsu untuk menggambarkan mereka sebagai setan jahat, dan semua orang melihat mereka dan mengeksekusi mereka. Tapi kenapa kamu tidak berurusan denganku ketika kamu melihatku untuk pertama kalinya, mengetahui identitasku? Dan aku bisa merasakan bahwa penguasa beratmu sangat mendominasi, dan ada sesuatu di dalamnya yang menahanku. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya juga berkerut. Jelas, Long Yi adalah satu-satunya di antara para penguasa kuno dari api yang berbeda. Kaisar hantu kembar ini sebenarnya bisa dikendalikan oleh kekuatan Long Yi. Namun, Xiao Yan tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dia tidak datang untuk melawan wanita berbaju putih ini. Dia memandangnya dan mendesah pelan, semua yang lahir, dan di antara 7 alam, hantu juga termasuk, tetapi dunia pada umumnya tidak memahaminya, setelah diserang oleh hantu-hantu itu, semua hantu dikatakan rusak, tapi bukan itu masalahnya. Bahkan jika itu manusia, ada juga orang jahat yang tak terhitung jumlahnya. Benar dan salah, baik dan jahat, kita harus mengandalkan penilaian dan mata masing-masing orang untuk menilai. Anda tidak bisa hanya mendengarkan gosip dan penilaian orang lain benar dan salah. Sejauh yang saya ketahui, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lihat, itu ada, itu hanya bentuk yang berbeda. Mengapa kamu tidak memberitahuku jika kamu membutuhkan bantuanku?
Wanita berbaju putih itu menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya, dan berkata dengan lembut, jika suatu hari nanti, kamu bertemu dengan seorang pria bernama Muzi di luar, beritahu dia sesuatu. Katakan padanya bahwa sumpah masa lalu telah berlalu, biarkan berlalu. Mantan wanita bernama Yusuan telah meninggalkannya. Aku ingin dia melupakan semua itu. Jika dia bertanya, jangan sebutkan aku, katakan saja padanya bahwa jiwanya hancur, ceritanya sudah berlalu, orangnya jauh, matanya penuh darah dan air mata, dan wajahnya merah. Itu dia. Jika kamu bersedia membantu, aku akan berterima kasih. Di mata berkabut wanita berpakaian putih itu, kabut samar air sepertinya menyembunyikan kasih sayangnya yang dalam. Muzi, kenapa kedengarannya tidak asing? Xiao Yan menatapnya dan menghela nafas, jangan khawatir, aku akan membantumu mencari tahu tentang orang itu di masa depan. Hanya saja ribuan tahun telah berlalu. Apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah mati? Wanita berbaju putih menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap langit sedikit dan berkata, tidak, dia tidak akan mati, dia pasti masih hidup di dunia ini. Saya ingat ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia adalah seorang pendeta Tao kecil. Saya akan selalu mengingat pemandangan itu, tetapi sayangnya saya tidak tahu bagaimana menghargainya saat itu. Aku ingat cahaya bulan saat itu. Tidak tertahankan untuk melihat ke belakang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, ada jejak kesedihan yang acuh tak acuh di matanya, dan dia menghela nafas sedikit. Setelah berbicara, saya tidak bisa tidak memikirkan Cailin dan Suner. Rasa itu tidak hanya manis, tetapi juga pahit di dalamnya. Jangan sesali masa lalu, nantikan semuanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga merasa bahwa aura wanita berbaju putih juga telah stabil. Ki hantu juga untuk sementara ditekan. Jika Anda dapat membantu saya, tetapi saya memiliki masalah ini, dapat dianggap bahwa saya memiliki permintaan dari Anda. Saya tahu tujuan Anda datang ke sini. Tapi bagaimana bisa kaisar hantu kembar ditekan dengan begitu mudah? Wanita berbaju putih itu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Sekarang tunggu aku untuk melihat apa yang ada di dalam prasasti ini, mengapa kamu terjebak di dalamnya. Xiao Yan mengabaikan ejekan diri wanita berpakaian putih itu, dan dengan lembut mendarat di depan tablet batu, seluruh tubuhnya berwarna putih susu, matanya mengeluarkan seberkas energi api, kekuatan jiwanya dekat dengan tablet batu, dan dia dengan cepat menjelajahi rahasia tablet batu itu. Saat dia mendekati tablet batu itu memancarkan kekuatan yang sangat menjijikkan, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Melihat wanita berbaju putih, Xiao Yan berkata dengan lembut, aura di tubuhmu mengandung energi segel di dalam tablet batu ini, jadi tidak mungkin tubuhmu pergi dari sini. Prasasti ini memiliki kekuatan yang samar-samar pengekangan yang dapat mengikat semua jiwa dan tubuh roh primordial. Dan kamu termasuk dalam kisaran ini. Kekuatan jiwaku juga terperangkap di dalamnya. Itu hal yang sangat aneh. Wanita berbaju putih menghela nafas pelan, selama bertahun-tahun, kesepian selalu bersamaku, aku sudah terbiasa. Jika bukan karena kekhawatiranku, aku mungkin sangat puas dengan kehidupan seperti ini. Bertemu denganmu hari ini juga merupakan harapan bagiku, dan hatiku terpuaskan. Selama kamu bisa keluar dan membantuku memahami keinginan itu, tidak masalah jika aku tinggal di sini selamanya. Xiao Yan menatapnya, dan hatinya perlahan menerima kata-katanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan perlahan mendekati prasasti itu. Saya melihat Xiao Yan mendekati penggaris tablet batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah, menghalangi Xiao Yan sejauh 5 kaki. Cahaya merahnya sangat kuat, dan aura yang kuat memaksa wanita berbaju putih itu bersembunyi jauh gelombang tidak berani mendekat. Hanya saja pada saat lampu merah muncul, energi hantu yang sangat menakutkan muncul pada wanita berbaju putih, seolah-olah dia melindungi wanita berbaju putih. Sebuah kekuatan yang menyilaukan meledak di mata Xiao Yan seketika, cahaya putih susu di sekitar tubuhnya meningkat tajam, dan dia berjuang keras melawan lampu merah. Untuk sementara waktu, di dalam ruang misterius, air sungai hitam di perairan terlarang langsung terguncang, berkedip dengan kecemerlangan yang berbeda, sangat indah. Pada saat yang sama, dua kekuatan yang kuat saling berhadapan, membentuk momentum yang sangat kuat, mengapit kecemerlangan warna-warni, dan langsung melesat. Langsung ke langit di angkasa, brengsek, aku tidak percaya pada kejahatan ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga mulai membakar melalui operasinya sendiri,
dan kekuatan yang lebih besar juga melawan lampu merah di tablet batu. Boneka kecil. Itu tidak buruk, kamu benar-benar dapat membiarkan tuan rumah kaisar hantu kembar ini menekan kebencian di hatinya. Tidak buruk, tidak buruk. Sosok misterius dari sebelumnya juga perlahan muncul. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Oo. Hi gelombang 8. Gelombang M, senior. Ini, sebuah suara yang akrab datang dari benak Xiaoyan, dan suara ini bukanlah kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, atau sosok misterius di loh batu. Bulan mendung hampir tiba, dan wanita ini akan segera berakhir. Hei, jiwa kelelahan, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Beberapa kata akrab juga bergema di benak Xiaoyan.